Saya akan bertanya seperti ini, apa rasanya Bapak Ibu ketika ditolak? Oh weta sakitnya tuh di sini. Tolong lihat pasal 8. Ini permulaan hingga kita bisa menemui pasal 9 ayat 1 dan 2. Sang raja di atas segala raja ditolak umatnya. Wow. Tuhan yang bimbing dan pelihara mereka loh. Ketika sistem pemerintahan teokrasi itu pemerintahan dari Allah, membuat mereka spesial karena yang pimpin, yang jadi raja adalah Sang Halik semesta. Tiba-tiba mereka ngomong ke Samuel, kami mau raja yang lain. Seperti bangsa-bangsa lain. Kami ingin seperti dia. Kalau saya tanya bagaimana rasanya ditolak, saya berharap saudara pun memikirkan hal yang sama. Apa perasaan Tuhan ketika umatnya sendiri menolak dia sebagai raja? Saya akan berdiri di kubunya Samuel, karena Samuel bereaksi. Saya tidak mau berdiri di kubunya Tuhan. Andai kata itu terjadi di masa itu, saya akan mendukung Samuel. Apa yang Samuel buat sampai saya dukung? Bereaksi keras. Kalau saudara baca pasal 8 ini, bangsa tidak tahu malu Tuhan. Kurang apa, bla 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 bla. Maka sebaiknya jangan kabulkan permintaan. Berapi-api. Samuel membela wibawa Tuhan. Dan saya akan ke kubu itu. Ini kurang ajar. Umat yang tidak tahu berterima kasih. Tetapi tidak di kubu Tuhan. Tuhan ngomong di ayat yang ke-7, Samuel, dengarkanlah perkataan mereka, kabulkan saja, sediakan raja, nanti saya akan atur susunan, aturan, birokrasinya macam apa, kewajiban mereka terhadap raja. Coba lihat, ampun deh, Tuhan bersedia melakukannya. Maka kita masuk ke teks ini. Dari sekian banyak pemuda, saya penasaran kenapa Saul bukan Daud ya? Oh ya, baru ingat. Daud itu masih belia, kemungkinan besar waktu Saul memimpin, dia masih kanak-kanak barangkali, belum pas. Untuk saudara ketahui, dalam tradisi Yahudi, seseorang itu melaksanakan tanggung jawab kedewasaannya itu di usia 30 tahun. Walaupun Alkitab tidak menyebutkan usia berapa, kemungkinan besar Saul ada di usia itu. Tuhan memilih Saul dan pelantikannya itu dilakukan dengan dua cara. Di pasal 9 Bapak Ibu akan menemukan, nanti baca sampai habis, prosesnya adalah Samuel mengatur kondisinya dan mengkondisikan dia langsung diurapi jadi raja. Tapi kalau saudara baca pasal yang ke-10 ayat 17 dan seterusnya, ada lagi. Dikumpulkan semua orang, buang undi. Waktu itu Saul tidak ada, dia lagi sibuk dengan barang-barangnya. Jadi bukan dia. Samuel penasaran, Tuhan di mana dia? Ada di sebelah sana, panggil. Pas dia berdiri, orang terkagum-kagum, ya ampun, Alkitab bilang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sangat elok. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan top. Bukan akhiran P ya, TOB, top. Disebut dengan enak dipandang, berwibawa, manis, ganteng, elok. Top. Dan tidak ada seperti dia. Jadi Saul terpilih dengan dua cara. Sang pemuda ini dipilih dengan dua cara. Langsung diurapi, dan tahap kedua baru kemudian legitimasi masyarakat lewat pemilihan atau buang undi. Ini catatan saya yang pertama. Sekarang, siapa Saul? Bahasa Ibrani Saul itu berarti yang diminta. Dan menariknya adalah dia dari Benyamin. Dia punya papa Kis. Tadi dibaca Kisi. Kis. Kalau saunya dalam sau
Konsonan Sau itu ada 2 translate, kalau bagian akhir ada SY baru Kisi, kalau SW enggak, Kis. Dan disebut suku Benyamin. Tapi yang menarik perhatian saya adalah ayat 9, pasal 9 ayat 1, kalimat terakhir. Seorang yang berada. Saya penasaran, seorang berada maksudnya apa? Ternyata kita menemukan keluarga Kis ini adalah peternak keledai yang memelihara keledai. Keledai, apa hubungannya dengan berada? Apa hubungannya dengan kekayaan? Bapak Ibu, di depan itu kita punya parkiran hampir, saya sampai parkir di depan situ loh. Saking banyaknya orang bawa kendaraan roda 4. Itu kalau di Israel kita akan bilang, berapa mobil yang dipakai? Enggak dibilang begitu. Ya, berapa mobil yang diparkir di depan gereja Karis? Enggak begitu. Kalau di zaman dulu akan dibilang, berapa keledai yang ditambatkan? Tangkap maksud saya? Bukan berapa mobil di depan Karis. Enggak. Berapa keledai yang ditambatkan di depan Karis? Apa maksudnya? Kendaraan para bangsawan adalah keledai. Jadi bisa bayangkan dong, mereka memproduksi kendaraan melalui ternak keledai. Maka tidak heran mereka disebut sebagai keluarga yang berada. Secara finansial mereka mapan. Walaupun, ini catatan menarik, Benyamin itu suku kecil. Benyamin itu suku kecil. Tapi ternyata status sosial karena kekuatan finansial dan usaha bisnis naik mereka. Ini Saul. Berikut kita menemukan di ayat yang kedua, luar biasa lagi. Yang kata top tadi itu, TOB. Elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu, sangat detail loh. Dari bahu sampai kaki dia lebih tinggi dari bangsanya. Jadi saya berpikir ketika dia lagi sibuk mengatur barang-barang itu, Tuhan bilang ke Samuel, dia ada di situ, panggil. Pas dia datang dan berdiri, wow. Mungkin orang, wow, mungkin sense of wonder, wow. Ya udahlah, paslah, jadilah dia raja. Karena secara physically, secara kekuatan ekonomi juga begini. Bukan itu saja Bapak Ibu, kalau saudara membaca pasal 11 sampai pasal 14, kita akan menemukan anak muda ini punya strategi jitu dalam kepemimpinan. Kalau di suku Yabes minta tolong, suku Yabes minta tolong ketika Amon menyerang. Saul nggak ngerti apa-apa, baru pulang dengan menggiring keledainya dan ditanya, dia cuma bilang begini, ambilkan saya kerbau. Baru dia ambil, dia punya pedang, baru dia potong kecil-kecil, nanti baca pasal 10 ya. Baru dia bilang begini ke anak buahnya, sebarkan ke semua warga Israel. Warga penakut yang tidak mau tolong Yabes. Bersembunyi nggak mau maju. Lalu sampaikan pesan begini, seperti potongan kerbau ini, demikian juga kuperlakukan kalian kalau kalian tidak menemui saya di lapangan untuk bertempur. Langsung terkumpul massa, puluhan ribu siap berbaris untuk bersama Saul memerangi Amon. Dia punya strategi, bahkan kalau baca di pasal 12, 13, dia atur kelompok 3.000-an. Jadi strategi perangnya juga luar biasa. Apa yang saya mau katakan? Secara ekonomi, secara fisik, apalagi kemampuan berpikirnya dengan membawa berbagai strategi, orang ini layak memang jadi raja. Orang ini tepat jadi raja. Tidak mungkin tidak. Dan memilih dia adalah tipe yang benar. Mengapa? Karena ternyata dalam hal memilih pemimpin, demikianlah tradisi. Orang itu harus menonjol, orang itu harus lebih tinggi. Dalam banyak hal, orang itu harus kelihatan mampu dan terseleksi. Maka Daud terpilih. Jadi kalau saudara bertanya kenapa bukan Daud tapi Saul, kenapa bukan Daud tapi Saul, dan Tuhan tertarik pada Saul, karena Tuhan tahu di kepala mereka yang mereka cari syaratnya begini, dan Tuhan kasih, dan Saul dapat.
terakhir, tidak dalam teks. Tapi kalau saudara baca, ada hal menarik. Ternyata kekuatan finansial tidak cukup untuk menopang kepemimpinan Saul. Kualitas performance yang luar biasa secara physically, kemampuan intelektualnya dia, kecerdasan yang luar biasa, ternyata belum cukup untuk menopang raja ini menjalankan tanggung jawab sebagai wakil Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Jatuh dia. Jatuh dalam dosa. Baru awal-awal dia sudah mulai melanggar kehendak Tuhan. Saudara bisa merujuk pasal 13. Baru awal-awal dia mulai enggak dengar-dengaran. Baru awal-awal dan ngerinya ketika dia terjepit luar biasa. Dia bukan datang ke Tuhan. Dia pergi ke dukun perempuan. Dan bilang begini, tolong panggil arwah Samuel. Dan beberapa penafsir sepakat yang dipanggil bukan arwah Samuel, tapi serupa dengan Samuel. Karena ada beberapa hal yang diucapkan tidak sejalan. Dia jatuh pada penyembahan berhala dan menduakan Tuhan. Apa yang saya mau bilang? Tidak cukup itu kekayaan dan kehormatan. Tidak cukup performan yang kelihatan luar biasa secara physically, kemampuan intelijen. Ada beberapa kecerdasan yang dibutuhkan Saul rupanya. Dan yang paling kuat yang kurang di dia adalah kecerdasan spiritual. Takutnya pada Tuhan kurang. Kekuatan spiritualnya lemah. Dia jatuh. Bahkan saya sebut kecerdasan emosionalnya jongkok. Dia tidak berbahagia kalau orang lain sukses. Ketika Daud tampil luar biasa, cemburunya luar biasa Saul. Dia tidak cerdas secara emosional. Bukan menopang kurang apa Daud menolongnya waktu itu kan. Tapi saya sebut ada dua hal yang kurang dari Saul. Yaitu kecerdasan emosionalnya. Tapi juga kecerdasan spiritualnya. Dia gagal di sisi itu. Sayang banget. Oh sayang banget Bapak Ibu. Oke, begitulah firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman. 17 semangatnya membara. Lihat mirip-mirip nih dengan Saul mereka ini. Kemampuan intelijennya dalam hal digitalisasi mereka jauh lebih hebat dari kita. Banyak dari anak-anak muda ini yang fresh graduate. Luar biasa. Beberapa bahkan pada level-level tertentu sedang meningkatkan pengetahuan di university dan banyak hal. Mereka lebih punya peluang untuk memimpin dalam pelayanan. Maka menurut saya mereka lah Saul. Yang baiknya bukan Saul yang jeleknya ya, yang baiknya. Tapi saya mau bilang juga kepada anak-anak ini. Butuh bukan cuma perform dari luar. Bukan hanya kelihatan energik. Saudara sangat membutuhkan kedekatan dengan Tuhan. Amin. Harus memiliki kecerdasan spiritual yang luar biasa. Tapi juga mulai melatih kedewasaan emosional. Andai kata nanti masuk proposal, kegiatan di PHMJ, lalu tak potong-potong langsung, sudahlah kalau begitu tidak usah kita garang lagi.